Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata praktikum rekayasa komputasional dengan materi pertemuan pertama, yaitu pengantar bahasa pemrograman Fortran. Oleh saya lagi, yaitu Rengganis Melaini. Untuk pertama masih gampang, yaitu masih seputar sejarah. Jadi, kita kan akan belajar bahasa Fortran atau Formula Translator. Dia merupakan high-level language dan sangat berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Jadi dipakai buat formula matematika biasanya. Sebelum ada Fortran, awalnya bahasa assembly dulu. Lalu muncul Fortran. Pada sekitar tahun 1950, John Backus, ahli di IBM, mulai mengembangkan Fortran. Sisanya sebenarnya teori, kalian bisa baca sendiri. Terus di sini ada pengembangan Fortran untuk pendidikan, yaitu WATFIV atau WATFIV kalau kita bisa sebut. Terus dia juga berubah kemudian menjadi platform di University of Waterloo di Kanada. Ini saya jadikan TPLP. Dan versi bahasanya ada MS Fortran, Fortran 77, dan Waterloo Fortran. Intinya itu, sekarang kita langsung masuk ke struktur bahasa. Struktur bahasa dari Fortran sendiri, dia dibagi menjadi 5 bagian kolom. Dan tiap-tiap baris di dalam program dapat berisi yang pertama meta comment. Dia merupakan compiler directive, misalnya statement program seperti pada Pascal. Jadi saat saya mempelajari Fortran sendiri, bakalan kerasa feel dari Pascal, COBOL, karena ini bahasa yang cukup jadul kan. Terus yang kedua ada komentar seperti biasa, terus statement untuk pernyataan sintaksnya, yang terakhir sambungan dari statement baris sebelumnya. Untuk aturan penulisannya sendiri, ada yang pertama, yaitu kolom pertama untuk tadi meta komennya. Dapat berupa string, bukan string, ada dolar ini, terus dia juga bisa berisi C atau C besar atau C kecil sama berarti komentar. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan komentar yang biasanya ada asterisk terus atau gitu, kita pakainya C. Kalau yang ini, yang dolar, dia merupakan indikator meta comment. Nantilah kita lihat contohnya. Terus untuk kolom 1-5 digunakan sebagai label statement. Sintaksnya, kolom 6 buat indikator sambungan, terus kolom 7-72 itu penulisan rutin dari program Fortran. Nanti kita belajar rutin, untuk pertemuan pertama kita belum belajar rutin dulu. Terus kolom 73-80 hanya berisi dokumentasi yang isinya opsional. Lalu selanjutnya ada aturan variabel. Jadi dalam pemrograman biasanya digunakan suatu variabel hasil ya. Nah, untuk syarat dari variabel pada Fortran, yang pertama adalah maksimum memiliki panjang 1320 karakter. Tapi hanya 6 karakter pertama yang signifikan. Di sini dapat dilihat maksimum variabelnya panjang sekali. Makanya cocok buat dijadikan bahasa untuk mengolah formula. Kenapa? Biasanya kan banyak tuh rumus-rumus, misalnya PCA atau apa. Nah, di sini kita pakai Fortran gitu. Jadi, karena enak variabelnya bisa panjang, walaupun yang signifikan hanya 6 karakter pertama. Signifikan itu artinya penting. Terus, ini ada tipe. Jadi, yang selanjutnya adalah karakter pertama harus berupa huruf, nggak boleh angka, nggak boleh, dan lain-lain. Nah, terus tidak boleh ada spasi, dan tidak mengandung karakter khusus. Biasanya kalau di variabel lain kan, kalau bahasa lain mungkin ada yang bisa berisi karakter khusus, kalau di Fortran tidak bisa. Terus di sini ada keterangan tambahan, jadi khusus untuk Fortran, nama variabel tanpa deklarasi tipe, jika diawali huruf I hingga N, bertipe integer. Selain itu bertipe real, kecuali kalau kita udah definisikan tipe data variabelnya di awal. Jadi kalau misalnya belum didefinisikan, dia otomatis kalau misalnya variabel huruf pertamanya I sampai N, dia pasti bertipe integer. Selain itu bertipe real gitu. Terus kita masuk ke tipe datanya dan operatornya juga dari bahasa Fortran.
tipe data masih default, masih biasa, masih integer, atau bilangan bulat, real, atau bilangan yang biasanya ada koma tuh. Nah, real di sini bisa berbentuk preposisi tunggal maupun ganda. Nanti sintaksnya bakalan kayak gini, bisa real doang atau ada pakai bintang 4, bintang 8. Ini maksudnya alokasi byte-nya. Lalu karakter, itu bintang N. N-nya, byte-nya kita mau terserah, karakternya mau berapa huruf gitu, berapa angka atau ya terserah. Yang penting antara 1 sampai nih, 3, 2, 7, 6, 7. Terus yang terakhir ada logika. Logika yang kayak biasa, boolean true false, if, and, or, dan lain-lain. Lalu di sini ada operator pada Fortran, ada aritmatika, kali-kali ini, bintang-bintang, ini maksudnya pangkat, ini kali, kayak biasa, bagi, tambah, kurang. Untuk hubungannya, ini kayak yang Linux, kalau kalian masih ingat, ada less than, less equals, greater equals, dan seterusnya. Untuk logika juga and, or, not, equivalent. Equivalent itu sama dengan, sama not equivalent. Berarti negasi sama dengan. Saya pakai mouse jadi nggak enak. Terus lanjut. Nah, ini untuk contoh program dari Fortran. Misalnya kita mau mencetak variabel label. Label itu yang ini. Nih, label. Kita namakan variabelnya label. Pertama ini ada $title, yaitu contoh. Tadi ini merupakan indikator meta komennya. Terus C tadi berupa komentar. Jadi ini ada komentar contoh penggunaan bahasa Fortran. Langsung lanjut ke variabelnya. Selamat datang di lab TI. Lalu di sini ada angka 5. Maksudnya apa? Kita mengalokasikan alamat. Jadi label statement ini kan katanya 5 ini merupakan label statement. Label statement itu jadi kita mengalokasikan alamat. Jadi saat kita mau menunjuk suatu codingan yang mana, kita tinggal sebut saja angka 5 ini gitu. Bisa beda-beda, bisa 5, 6, 10, dan seterusnya. Terus write, ada sintaks write. Write itu, jadi dia mainnya verb. Verb itu kata kerja, jadi kita tinggal tulis saja kata kerjanya apa, nulis kita mau cetak ini gitu kan. Ini ada bintang di sini, maksudnya outputnya. Jadi outputnya kan kita akan melihat melalui layar monitor. Jadi kita tulis saja bintang, 15 label. Jadi maksudnya apa? Jadi kita mau mencetak karakter yang sebanyak 15 huruf gitu kan. Yaitu si label ini dipanggil. Jadi cara manggilnya langsung spasi, panggil variabelnya langsung gitu kan. Terus kalau untuk Fortran harus pakai N di akhir. Untuk reserved word-nya atau write, and, dan lain-lainnya ini boleh berupa kapital semua, boleh tidak, terserah dia. Yang penting variabelnya kalau udah label semua gitu. Jadi dia apa namanya? Intinya dia nggak, ya udah gitu, saya lupa lagi. Oke, ini bisa kalian lihat, udah semua. Terus kita langsung masuk untuk activity dan LA-nya, yaitu satu codingan yang sama, cuman activity cukup kalian ketik saja ke online compilernya, lalu tampilkan outputnya, lalu untuk LA kita logikakan. Jadi ini ada codingan mencari luas dan keliling segitiga. Panjang, mungkin kalian kaget tahu-tahu, tadi kan kita baru bahas write gitu kan, belum read, belum format. Nah, sekarang kita bahas. Oke, untuk materi sih segini. Sekarang kita masuk ke compilernya. Misalnya, untuk mempercepat waktu, saya sudah ada codingan seperti ini. Kita baca perlahan-lahan. Yang pertama, ada karakter. Ini merupakan reserved word, jadi dari sananya, seperti integer dan lain-lain, ini merupakan tipe data karakter. Ini ada asterisk 5 ini, maksudnya kita bakalan pasang nama karakternya ini 5. Jadi variabel ini, variabel nama, akan kita alokasikan sebesar 5 byte saja. Jika lebih dari itu, maka dia tidak akan tercetak. Lalu kita pasang write, verb write untuk mencetak. Ini kita ada nih alokasi 5. 5 di sini bukan berarti namanya 5, tapi ini kita memaksudkan sintaks satu baris ini nanti akan ditampilkan melalui formatting ini nih. Formatting ini. Jadi 5 ini merupakan label statement atau tadi alokasi alamatnya, yaitu nanti dia bakalan dengan berupa format nama .2 spasi apa. Jadi nanti dia akan mencetak nama
namanya siapa. Nah, nanti di sini dicetak namanya siapa, ini read-nya untuk menerima inputan seperti biasa. Terus ini 10 maksudnya apa? Nanti variabelnya kan disimpan ke nama nih, apapun yang kita input. Tapi dia masuk ke 10 nih, yang ini sekarang, yaitu format A5. Maksudnya apa? Ya tadi, oh ini A, kok A sih? Ya udah ini bebas sebenarnya tadi. Jadi awalnya ini variabelnya A, cuma saya ganti nama biar nggak pusing, tapi mau diganti A juga boleh. Coba ganti A saja, sama aja sih. Dia maksudnya apa? Variabelnya nanti bakalan sebanyak 5. Pokoknya variabel ini untuk dipanggil nanti di output gitu loh. Jadi ini kita pasang terserah, biasanya terdiri dari huruf angka, udah gitu aja. Biasanya ya. Terus kita write sebanyak ini 20. Bukan sebanyak 20, salah. Jadi ini lagi-lagi manggil nih. Nanti bakal manggil format ini gitu. Pokoknya yang isinya jumlah alokasi byte-nya berapa, itu biasanya di pas inisialisasi variabel. Sisanya yang di dalam write, read, itu merupakan nih arah alamatnya. Nah, arah alamatnya. Terus kalau misalnya format gunanya, jadi untuk formatting. Jadi kan ini mirip-mirip, tadi saya bilang COBOL, terus C juga. Jadi kan tiap mau menghasilkan output kita ada formatnya nih, mau komanya berapa misalnya atau gimana gitu. Jadi enaknya Fortran, makanya dipakai untuk formula translator, kita bisa memasukkan satu baris saja, tapi nanti formatnya, misalnya kita mau format begini, itu kita tinggal panggil aja nanti, tinggal panggil ini aja, panggil lagi. Udah, jadi kalian nggak harus print learn misalnya, print apa, nggak harus, cukup sekali di sini aja. Nanti kita tinggal bikin ini, terus kita tunjuk yang codingan yang kita mau tuh yang mana gitu. Jadi ibarat ada library, yaitu 5, 10, 20 kalau menurut saya. Jadi sebenarnya lebih enak Fortran, cuman karena ini bahasa jadul, jadi tidak se-simple Python gitu. Oke, intinya udah, dia bakalan minta input, lalu dicetak dengan format nama Anda, terus dia manggil si A5 ini. A5 itu apa? Yaitu yang tadi kita input. Oke? Lalu jangan lupa N. Ayo coba kita run. Nama misalnya, nama saya Rengganis, terus tuh, kalian bisa lihat yang dicetak hanya 5 karakter yang pertama. 5 karakter pertama. Kenapa? Karena tadi kita sudah pasang 5 gitu ya. Terus misalnya coba jangan kita coba ini ganti kita ganti, oh ini belum saya kan, ininya 7 misalnya, kita jalankan, masih 5, kenapa? Karena lagi-lagi ini ya A5, harusnya kita ganti semua 7 biar kata 7 semua, dan nah, ini 7 nggak nih? Nggak tahu lah. Oh, sampai Renggan doang, itu 7. Jadi, untuk yang di dalam format, untuk yang memanggil hasil dari inputan kita, kalian samakan saja dengan karakter ini. Gitu ya. Udah, pokoknya ini untuk nama. Untuk codingan tadi, kan kita membahas LA sama ACT-nya, codingan apa tuh tadi? Nih, codingan mencari luas dan keliling segitiga. Saya ada sintaksnya nih. Kita langsung kopas saja. Entah ini udah codingan berapa menit. Berapa menit tuh? Oh, udah 14 menit. Ya udahlah ya. Pokoknya nanti kalian kalau nonton video ini yang harus sampai akhir banget. Ini cuma kita jelasin perlahan. Karena kemarin saya lihat yang TBO pada kecepatan Kak. Oh ya udah. Jadi saya coba santai. Nah, ini. Misalnya ada alas kita input 3, ini kan segitiga, alasnya 3, tingginya 4, maka akan ketahuan luasnya 6, kelilingnya 9. Dari mana? Dari rumus luas, yaitu setengah kali alas kali tinggi, dan kelilingnya tinggal 3 kali alas, atau 3 kali sisi sebenarnya. Oke, terus kita langsung masuk sintaks. Jujur, Fortran ini rumit di format. Formatting itu agak rumit, karena ada defaultnya, misalnya ini, tadi ada, kita kan belum membahas satu kali nih, nanti dulu di atas aja. Integer asterisk 2, jadi kita masukkan
dialokasikan 2 byte saja untuk integer ini, yaitu alas, tinggi, luas, dan keliling. Langsung digabung aja nggak apa-apa. Semuanya nanti bakalan dalam bentuk integer. Terus, integer itu tipe datanya, bilangan bulat. Ya udah, nanti kalian jelaskan saja di logika seperti itu. Terus, ini ada write. Write itu kita cetaknya terus dipanggil ke alamat 5 tuh, dia langsung nyasar ke sini, yaitu formatnya alas, titik 2 apa. Jadi nanti dia, yang paling pertama dia lakukan, dia inisialisasi variabel alas, tinggi, luas, dan keliling, lalu dia masuk ke, mau mencetak 5 nih, 5 itu yang ini, mencetak alasnya apa, terus lanjut lagi, read alas, tapi kenapa ini 10, kenapa nggak 6, karena buat mempermudah, misalnya write urut nih, 5, 6, 7, baru nanti untuk read-nya, read inputannya, langsung di yang 10 gitu. Nah, dia read ke 10 nih, alas. Jadi dia, apapun yang kita input, bakalan disimpan ke variabel alas, dengan format i5. Jadi, apapun yang kita input, hanya sampai 5 saja, sampai 5 huruf, 5 angka, berarti kan di sini konteksnya i. Kenapa i? Karena integer. Gitu, terus, lanjut lagi, ini write-nya 6. Kenapa 6? Karena kita akan manggil lagi yang ini sekarang tinggi. Kan tadi urutannya alas dulu, baru tinggi nih. Dia print alas, baru minta input, yaitu disimpan di read, terus dia print lagi tinggi, terus di input lagi ke variabel tinggi gitu kan. Terus langsung masukin variabel hitungannya, rumusnya, terus kita cetaknya gimana? 6, 20. Maksudnya apa? Dari yang tadi kan terakhir kita lagi di tinggi nih, lagi di sini. Udah, kita langsung ke angka 20. 20 tuh yang ini, 1 kali. Maksudnya 1 kali apa? Ini kalau kalian perhatikan di sini ada space tuh, 1 sebanyak 1. Jadi maksudnya 1 kali itu ada space 1. 1 doang, terus luasnya baru i5 lagi. i5 tadi buat yang alas. Terus 5 kali ini biar jauh jaraknya, formatting lagi-lagi. Jadi untuk formatting kalian belajar sendiri aja juga bisa, karena teori semua biasanya. Terus keliling, i5 buat yang tadi yang kita input di sini gitu. Tapi untuk ini sendiri kenapa cuma langsung i5? Karena kan tadi kita udah di format nih. Jadi dia tuh bakalan nyetak yang ini nih. Yang right, luas, sama keliling. Jadi hasil luasnya di mana, kelilingnya di mana gitu. Agak lumayan ya, karena ini kan 20 nih. 20 sini. Emang agak susah. Sebenarnya kalau yang PJ yang lain, ininya sisi semua nih. Gak banyak gini, alas, tinggi, luas, keliling. Cuman gak apa-apa. Paling nanti ujian, kan yang penting kalian udah saya jabarin nih satu-satu, walaupun pas saya bahas ternyata agak ngeblank tadi. Yang penting nanti kalian bakalan saya tanya buat ini, 1x ini maksudnya apa, 5x ini maksudnya apa, terus ini i5, tadi kan di awal saya bilang, tadi kan ada a5 kalau kalian nyadar yang angka, yang nama. Nah, maksudnya apa? Berarti tadi a-nya nama variabel, 5-nya dia bakalan nyetak 5 huruf doang. Kalau di sini i5, i-nya integer, 5-nya dia bakal nyetak sebanyak 5 saja. Tapi nggak bakalan kepake lah ya, soalnya kan cuman paling kita input angkanya satu-satu doang gitu. Udah lah gitu. Selesai. Sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti jelasnya kita lanjut di Gmeet. Semoga sudah mengerti format. Nanti kalau misalnya ada kenapa-napa, kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.